Ada Basser dan Antek Mulyono yang masih berani membela kalau video ini katanya fitnah. Sekarang mari kita lihat video aslinya secara lengkap, biar tidak ada dusta di antara kita. Akan selalu dibela oleh para pendusta, dikelilingi para penjilat, disanjung para pengkhianat, dan didoakan oleh para munafik. Kebenaran dianggap ancaman, kejujuran disebut pembangkangan, yang lurus disingkirkan, yang kritis dibungkam. Rekam jejak ataupun jejak digitalnya itu masih ada. Dimana ketika itu wartawan dari TV One ya mewawancarai Pak Jokowi langsung di TKP ya soal pemindahan pedagang kaki lima gitu. Nah, kalau kita mengingat podcastnya Pak Rudi FX dengan Pak Akbar ya, di mana beliau mengatakan sebenarnya itu yang turun ke bawah langsung bertemu itu ya Pak Rudi, itu yang mengkondisikan gitu ya. Tapi di sini diambil oleh Pak Jokowi untuk agar citranya mungkin naik gitu ya. Dan itu terbukti kan, viral ya kan, rame. Bahkan ketika itu video ini diunggah gitu ya, yang nonton tuh sampai jutaan juga gitu. Nah, ketika ditanya oleh wartawan, Pak Jokowi menjawab itu 54 kali itu bertemu ya. Kalau dipikir-pikir secara nalar saja kayaknya nggak mungkin banget gitu. 54 kali itu banyak sekali loh. Bahkan wartawannya pun, hostnya gitu, itu 54 kali itu banyak sekali Pak. Dan ternyata dibuka oleh Pak Rudi ya, yang dimana sebenarnya hanya 2 kali bertemu ya. Waduh, ini gimana ya kalau misalnya Pak Jokowi mendengar ini gitu loh. Mendengar podcastnya Pak Akbar dan FX Rudi gitu. Gimana coba? Belum lagi soal rumah yang digusur, terus yang terakhir SMK. Nah, paling tidak di sini ada tiga kebohongan gitu ya. Kenapa kita katakan kebohongan? Karena ini temannya langsung yang mengatakan gitu. Kalau ada yang bertanya, emang bisa dipercaya ucapan dari Pak Rudi? Ya jelas gak mungkin bohong dong. Kalau misalnya beliau bohong ya bermasalah lagi, nanti bisa dilaporkan kan gitu. Bicara soal relokasi pedagang kaki lima yang semua orang mengagumi apa yang Bapak lakukan terhadap pedagang kaki lima di Solo. Apakah itu sebelumnya sudah direncanakan dan Bapak sudah punya konsep? Saya hanya melihat di beberapa negara ya, mereka itu diberi space, mereka diberi ruang, tak yang namanya kawasan PKL, tak yang namanya kantong PKL untuk street vendor, semuanya diberi ruang. Tapi kenapa di kota ini atau di negara ini mereka tidak diberi ruang? Mereka mencari ruang-ruangnya sendiri. Tidak tertipu. Iya, ada ruang transisi antara di sebuah kota untuk mereka. Relokasi itu selalu menjadi kata yang tidak nyaman buat pemerintah daerah karena selalu diwarnai dengan bentrokan, pertikaian dan lain sebagainya. Nah, kenapa di Solo nggak terjadi seperti itu? Yang pertama, menurut saya niat kita ini memang ingin mengangkat mereka, niat kita. Jadi, tapi ada ketidakpercayaan, ada distrust dari pedagang kaki lima. Apa yang Bapak lakukan sih ketika itu? Ya, saya undang mereka, saya ajak makan siang. Masih belum ketemu, ajak makan malam. Masih belum ketemu, 3 kali undang lagi makan siang. Belum ketemu, saya pernah mengundang sampai 54 kali untuk memindahkan satu kawasan ke tempat yang baru. Dengar, 54 kali ini yang dibantah oleh Pak Rudi ya. Coba bayangkan guys, 54 kali bertemu itu menghabiskan waktu berapa hari maksudnya ya, berapa hari guys. Bayangkan, ini sangat menyita waktu yang sangat besar. Makanya hostnya pun bertanya kembali, kita dengar. 54 kali makan? Iya, itu baru ketemu. Jadi ada yang namanya pendekatan kelompok dilakukan. Kemudian kan ada yang vokal, 1, 2, 3, 4, 5 ada yang vokal. Kemudian pendekatan personalnya juga ada. Kemudian kita harus ngerti, tahu kebutuhan mereka, tahu keinginan mereka apa. Kemudian dibuatkan sebuah proposal lapangan. Jangan sampai kita ini top down ya, tahu pindah. Padahal nggak tahu problem mereka apa, masalah mereka apa. Upaya yang Bapak lakukan itu 54 kali itu banyak loh. Banyak, selama 7 bulan. 7 bulan. Iya. Hanya untuk membicarakan, menyampaikan ide itu aja. Iya, betul. Jadi di sini kita bisa melihat ya bagaimana hostnya pun hampir-hampir tidak percaya. Karena ini kebanyakan Pak gitu loh, 54 kali coba bayangkan. Kayaknya nggak di nalar aja sulit itu untuk apa iya 54 kali guys. Dan sekarang malah dibongkar yang ternyata hanya 2 kali ya kata Pak FX Rudi ya. Aduh.
waktu itu semua pedagang mendapatkan bantuan 5 juta lah per pedagang waktu itu 2006 itu. Nah sehingga pada saat kita pindahkan ke sana semua mau karena tidak harus membeli kios. Itu siapa yang melakukan semua itu? Saya yang lakukan dong, yang punya masa di bawah itu saya yang dikenal saya. Ini yang harus saya konfirmasi karena Rocky, sahabat kita, Rocky Gerung itu di sini bilang gini, saya nggak percaya pada cerita-cerita yang mengatakan pertemuan berpuluh-puluh kali dan kemudian segala macam Itu yang sampaikan itu tanya aja wartawannya. Iya. Itu waktu itu dikumpulin oleh wartawan waktu mau pemilihan jadi gubernur itu, tanya saya. Mas itu kita pertemuan dengan para pedagang kaki lima itu berapa? Bilang aja 54 kali. Padahal hanya 2 kali dia pertemuannya. Tanya cerita yang untuk kalau 54 ya jumlah 9 kan angka terbaik, saya bilang gitu. Kalian dengar padahal cuma 2 kali pertemuannya, itu kata Pak FX Rudi loh, sampai Pak Akbar aja pegang jidat. Gak habis pikir nih gitu ya. ini benar ya? Benar. Dan yang Jadi tidak ada pertemuan 54 kali. enggak tanya aja wartawan. Dan yang melakukan pertemuan itu adalah Ya saya sendiri, namun kan tidak ada yang menonjolkan pertemuan saya karena saya tidak butuh untuk apa ujian dan sebagainya. Seorang tokoh rakyat, anggota Partai Komunis Indonesia, anggota Komite Sentral CCPKI paling muda mewakili muda rakyat yang di Kutub Murai, yang ditahan di Cipinang 12 tahun, namanya Pak Rewang, tokoh komunis, pinter. Dia tadinya mau ketemu Pak Rocky, tapi dia tiba-tiba sakit. Dia cuma pesankan begini, Pak Rocky jangan percaya pada Jokowi, yang ngaku-ngaku adalah rakyat. Saya ini komunis rakyat. Lalu bercakap-cakap dari situ, untuk satu isu pada waktu itu, Jokowi dielulukan oleh pers sebagai orang yang berhasil memindahkan pedagang kaki lima di yang gede itu, yang kemudian dinarasikan 30 hari Jokowi nego dengan rakyat untuk dipindahkan dan akhirnya berhasil. Dan nego itu dipamerkan di pendopo depan wali kota kan. Anak bilang itu bohong. Kenapa? Udah ada under table transaction bahwa akan dipindahkan kalau dibayar. Tetapi Jokowi ingin itu dipamerkan terus sebagai hasil negosiasi dia. Siapa yang bayar? Oligarki. Sebut nama Sri Tekstil, disebut itu apa namanya Sinar Mas. Pokoknya semua oligarki yang ada di Solo. Nah jadi jelas ya, apa namanya, kata Pak FX Rudi juga 5 juta per pedagangnya katanya kan. Aduh, Pak, jadi gini apa namanya, ngeri-ngeri sedap bener ini ya. Kalau ini benar-benar diungkap kayak gini kan jadi akan menjadi konsumsi publik, dan bagaimana gitu loh Pak Jokowi menghadapi ini gitu. Apa nggak malu gitu ya? Aduh, garuk kepala. Nah, ini pun terekam ya, ketika hostnya itu ingin bertanya kepada salah satu pedagangnya, tapi Pak Jokowi mengalihkan pembicaraan dan menunjukkan gitu bahwasanya nanti dengan Pak ini aja gitu ya. Kita lihat. Lagi-lagi bahwa selama 4 tahun kalau misalnya digarap secara serius itu bisa meningkat 2 kali lipat. 2 kali lipat lebih, 2 kali lipat. 7,8 ke 18,2. Ini ekonomi kerakyatan seperti ini ya, pedagang pasar. Betul. Kita tanya siapa? Ini bapak pedagang di sini. Yang mana? Yang anu aja. Nanti saya anukan yang dulu yang tokohnya di sini. Mbah Latif, tapi mungkin sebentar lagi datang. Ini Namanya Mbah Latif ya. Nanti itu anukan katanya Pak Jokowi ya. Kenapa nggak langsung bicara saja sama pedagang yang ada di situ kan gitu ya? Kita ulang. Dulu yang tokohnya di sini. Nanti saya anukan yang dulu yang tokohnya di sini. Mbah Latif, tapi mungkin sebentar lagi datang. Yang dulu tokohnya di sini ya, sebentar lagi datang tapi belum datang gitu ya, sehingga ya paling gini lah, maksudnya jangan tanya sama yang ini gitu. Nanti saja sama Pak Mbah Latif itu ya. Dan setelah ini Pak Jokowi juga mengarahkan untuk jalan ke arah sana gitu ya. ini Kita lihat. Selain pasar ini Pak, pedagang kaki lima Bapak katakan relokasi sudah 62%. Kebanyakan mereka Bapak bangunkan pasar. Iya. Bapak bangunkan pasar. Jadi Ke sana pinggir jalan gitu ya. Harusnya di sini Pak Jokowi menyuruh dong wartawan ataupun hostnya langsung bertanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih sudah hadir video ini. Hari ini kita akan bahas sebuah video yang sedang menjadi sorotan, yang sedang ramai dibicarakan di mana-mana, di media sosial, di grup WA, di berita-berita. Judulnya saya saja sudah bikin penasaran. Ini yang menyebabkan kegaduhan. Jokowi tertangkap kamera menepuk tangan seorang wanita. Termul muklaim itu sebenarnya. Teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak kalian untuk berpikir jernih, objektif, dan tenang, karena ini menyangkut
tokoh publik menyangkut istilah-istilah yang Belakangan ini sering kita dengar di dunia politik. Kita jadi emosi mudah sekali tersulut. Tapi di channel ini kita akan membahas dengan kepala dingin, melihat fakta, membedah konteks. Lalu kalian sendiri yang akan menilai. Video ini diunggah oleh channel Menyala News pada tanggal 1 Agustus 2026 dengan judul yang cukup provokatif. Memang sengaja dibuat demikian agar menarik perhatian, dan ternyata berhasil. Dalam waktu singkat sudah ditonton ratusan kali dan memicu perdebatan di kolom komentar. Pernyataan besarnya, apakah yang terlihat di kamera itu benar-benar sebuah tindakan kekerasan atau hanya momen yang disalahartikan dan dimanipulasi narasinya. Siapa sebenarnya Jokowi di sini? Apa maksud dari istilah termul yang disebut-sebut dan klaim apa yang mereka lontarkan? Semua itu akan kita beda tuntas selama 100 menit ke depan. Jadi siapkan minuman, duduk yang nyaman, dan ikuti sampai habis, karena banyak hal yang mungkin belum kalian ketahui di balik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan yang menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Mari kita mulai. Baik, mari kita lihat apa sebenarnya terekam dalam video tersebut. Secara visual kita melihat adegan di sebuah acara publik. Ada kerumunan orang, suasana cukup ramai sepertinya di luar ruangan atau di gedung pertemuan. Terlihat sosok disebut Jokowi sedang berjalan menyapa warga. Di momen tertentu ia berinteraksi dengan seorang wanita yang mengalurkan tangannya. Yang menjadi sorotan adalah gerakan tangannya. Terlihat seolah-olah ia menepuk atau menepis tangan wanita tersebut. Gerakannya cepat dan tergantung dari sudut pengambilan kamera. Biasa terlihat berbeda makanannya. Dari satu sudut terlihat seperti tepukan kasar atau tamparan ringan. Dari sudut lain bisa jadi hanya sapaan biasa, bersalaman lalu melepaskan dengan cepat. Inilah kunci teman-teman. Satu potongan video tanpa suara yang jelas dan tanpa konteks bisa memiliki 1000 tafsiran berbeda. Tidak ada rekaman suara yang menjelaskan apa yang mereka bicarakan sebelum kejadian itu. Tidak ada rekaman setelahnya yang menunjukkan ekspresi wajah wanita tersebut. Apakah dia tersinggung, tersenyum, atau terkejut? Itu semua tidak terlihat. Namun, yang langsung disampaikan oleh pembuat video adalah narasi bahwa ini adalah tindakan yang tidak pantas, bahwa Jokowi berbuat kasar terhadap seorang wanita. Dan disinilah letak masalahnya. Apakah kita melihat fakta atau kita melihat fakta yang sudah diberi narasi tertentu? Saya sudah tonton berkali-kali, memperlambat gerakannya. Yang bisa kita katakan sejauh ini terjadi kontak fisik singkat di area tangan wanita tersebut. Tapi apakah itu pukulan, tepisan, atau sapaan tanpa konteks, suara dan momen sebelum sesudahnya? Kita tidak bisa langsung menyimpulkan. Itu kejujuran yang harus kita akui. Tapi mengapa hal ini menjadi besar? Mengapa langsung dikaitkan dengan istilah termul? Mari kita pahami dulu siapa dan apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut. Teman-teman, ini penting sekali agar kalian tidak tersesat dalam memahami video ini. Mari kita jelaskan istilahnya satu persatu. Istilah termul adalah singkatan dari ternak Mulyono atau juga disebut terlalu Mulyono.
Mulyono adalah nama masa kecil Bapak Joko Widodo, Jokowi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Jadi istilah digunakan awalnya sebagai sindiran, kemudian menjadi sebutan populer untuk merujuk pada para pendukung atau simpatisan Jokowi. Istilah ini melejit terutama setelah pernyataan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada April 2026 yang berkata, "Kasih tahu ke temul Jokowi jadi presiden karena saya." Dan sejak saat itu istilah ini menjadi sangat luas digunakan media sosial. Bahkan kelompok relawan Projo justru menyambut baik sebutan ini, merasa bangga dengannya. Lalu siapa Jokowi? Dalam konteks ini, Jokowi merujuk pada Joko Widodo. Inisialnya Jokowi, jadi judul video itu menyebutkan Jokowi tertangkap kamera menepuk tangan seorang wanita dan kelompok termul pendukungnya mengeluarkan klaim-klaim tertentu terkait insiden tersebut. Jadi sekarang kita paham peta permasalahannya. Jokowi Widodo, tokoh yang diduga melakukan tindakan termul, sebutan untuk pendukung simpatisannya. Klaim termul, upaya pembelaan atau versi yang disampaikan oleh pihak pendukungnya terkait insiden ini. Ini bukan sekadar insiden tepukan tangan. Ini adalah bagian dari polarisasi politik yang belakangan ini semakin tajam di negara kita. Setiap momen, setiap gerakan, setiap kata dari tokoh-tokoh besar kita langsung diambil, dipotong, diberi narasi, lalu dijadikan bahan perdebatan. Dan sayangkan seringkali tujuannya bukan mencari kebenaran tapi mencari keuntungan politik. Baik, sekarang mari kita membahas apa saja klaim-klaim yang muncul terkait video ini dari berbagai pihak. Klaim versi yang menyatakan itu tindakan kasar. Gerakan tangan itu terlalu keras dan cepat, bukan secara orang menyapa yang sopan. Terjadi di depan umum, di hadapan banyak orang. Jika hanya sapaan biasa, tidak perlu begitu. Seorang pemimpin seharusnya lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan warga, apalagi dengan wanita. Klaim versi temul pihak pembela itu hanyalah secara sapaan biasa, gaya khas beliau yang lugas dan sederhana. Wanita itu mungkin memang tangan terlalu lama atau berusaha memicu tangan, dan beliau melepaskan dengan cara khasnya. Video itu dipotong, tidak menunjukkan momen sebelum dan sesudah sehingga terlihat lain dari hasilnya. Ini adalah upaya rekayasa untuk melanjutkan cerita beliau. Apa yang sebenarnya terjadi di latar belakang perlu kalian ketahui. Saat ini sedang berlangsung berbagai polemik yang melibatkan nama Jokowi, mulai dari isu ijazah yang diperdebatkan sehingga dinamika politik pasca Pilpres. Setiap hal kecil yang berkaitan dengan beliau langsung menjadi bahan sorotan. Video ini muncul bukan di ruang hampa, ia muncul di tengah suasana yang sudah panas, dan inilah yang membuat kita harus ekstra hati-hati. Ketika suasana sudah panas, setiap orang cenderung melihat apa yang ingin ia lihat, bukan apa yang sebenarnya ada. Jika kalian tidak suka beliau, kalian akan melihatnya sebagai tindakan kasar. Jika kalian mendukung beliau, kalian akan melihatnya sebagai sapaan biasa yang direkayasa. Pernyataan di mana posisi kebenarannya. Dan yang lebih penting, bagaimana sikap kita sebagai warga negara yang cerdas.
Mari kita analisis secara objektif tanpa memihak kiri atau kanan. Saya ajak kalian melihat dari berbagai sudut pandang. Argumen yang menyatakan itu tindakan kasar. Kecepatan gerakan jika dibandingkan dengan video-video sapaan beliau di kesempatan lain, kali ini gerakannya terlihat lebih keras dan tegas. Reaksi wanita tersebut, meski tidak terlihat jelas posisi tubuhnya, seakan sedikit mundur sesaat setelah kontak itu. Norma kesopanan berinteraksi dengan wanita yang bukan mahram sebaiknya lembut dan santun, terutama bagi seorang tokoh publik yang menjadi teladan. Argumen yang menyatakan itu sapaan biasa, gaya khas. Beliau dikenal memiliki gaya berjabat tangan yang tegas dan cepat, tidak bertele-tele. Tidak ada ekspresi marah dari wajahnya, tidak terlihat tanda-tanda kemarahan atau kesalahan saat melakukan gerakan itu. Tidak ada kelanjutan, wanita itu tidak terlihat protes atau marah setelah kejadian tersebut, yang seharusnya terjadi jika benar-benar dia ditampar atau ditepis dengan kasar. Pemotongan video, tidak ada konteks sebelum apa yang wanita itu lakukan. Apakah berbicara sesuatu? Apakah memang tangan terlalu lama? Kita tidak tahu. Kesimpulan sementara, tidak cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa itu adalah tindakan kekerasan atau tamparan. Namun juga tidak bisa begitu saja menutup mata. Gerakannya memang tidak bisa jika dibandingkan dengan sapaan yang sering beliau lakukan di kesempatan lain. Memungkinkan besar itu adalah momen yang tidak akan melengkap, terekam dan kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk narasi mereka sendiri. Inilah bahaya dari berita yang hanya berbasis potongan video. Kebenarannya biasa hilang di antara potong-potongan itu, dan sayangnya di media sosial kita orang lebih suka langsung menghakimi daripada menunggu kejelasan penuh. Setelah video ini beredar, apa reaksinya? Mari kita lihat apa terjadi di kolom komentar dan berbagai media sosial. Pihak yang mengkritik sudah jelas gerakannya kasar, tidak perlu dibela. Bayangkan jika itu rakyat bisa, yang melakukannya pasti sudah ditangkap. Ini menunjukkan sifat aslinya yang tidak tahan dikritik atau diganggu. Seharusnya malu sebagai pemimpin berbuat begitu kepada wanita. Pihak yang membela itu cuma sapaan biasa, kalian saja yang cari kesalahan. Video dipotong, lihat yang utuh. Kalau ada, dia sudah biasa begitu. Tangan banyak orang berusaha, memang beliau wajah melepaskan. Ini cuma upaya menjatuhkan, tidak ada berita lain yang bisa disajikan bahan serangan. Pihak netral. Saya tidak memihak siapa-siapa, tapi video ini kurang jelas. Tunggu versi lengkapnya dulu. Sulit melihat tanpa suara dan tanpa momen sebelum sesudahnya. Demikian penjelasan video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.